ini kan sudah beredar banyak banget dan semua punya sudut pandang yang ada yang sama, ada yang beda. Ya macam-macam lah namanya ini persoalan bangsa, persoalan besar lah ya. Enggak, pertanyaan gini, tolong dijawab benar apa enggak? Indonesia menolak eh, bahwa Israel itu main Iya, di Indonesia. otoritas sepak bola tertinggi dunia Hmm, yang memang menaungi sepak bola dunia di dunia ini ya, FIFA, kalau status tuan rumah Indonesia dicabut. saya punya anak yang aware Insya mengenai Allah. eh, apa ya, ya anak muda Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Tonton terus ya. Jadi ini di Lombok, di Mataram ya, di Mataram NTB. di NTB di Jalan Gunung Sari ya. Jalannya Yosudarso tadi dari Rembige, tapi Heeh. masuknya udah Ini kayaknya kayaknya udah Gunung Sari. Ya Gunung udah Sari, Lombok Barat yang jelas. Lombok Udah bukan Barat. kota Mataram lagi. Tapi nggak jauh dari Nggak jauh. kota. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, teman-teman, kali ini agak berbeda. Kita di saat Ramadan setelah taraweh tadi, kita tiba-tiba pengen pengen ke tempat yang ini sudah sering ngeliat tapi belum sempet nih. Makanya mumpung mumpung sempet, kayaknya mesti kita coba. Ini tempat asik banget. Namanya Namanya Coko Mama. Coko Mama ya, Iya. Coko Mama. Nanti Instagramnya ada di sini, sosmed-sosmednya mungkin teman-teman Mataram atau teman-teman yang di luar Mataram, di luar NTB yang nanti bakal ke Mataram bisa mampir. Ini keren banget. Rekomen. Nanti saya kasih alamat lengkapnya ya. Sambil nunggu apa namanya pesanan kita, saya tadi pengen kopi, ada kopi Hmm. V60 Iya. enak Dia banget ini. basicnya sebenarnya tempat coklat sebenarnya. Iya, Tapi juga dia sebenarnya pengusaha mebel. karena gini, karena nggak terlalu suka coklat ya, jadi kalau ada kopi milih kopi. Iya. Nah, terus gini, Malvin. Iya, Ini Pak. ini kenapa saya ngajak Malvin anakku Iya. ini? Ini kan lagi Jadi kayak numpang aja ya. lagi rame. Sebetulnya nggak gini, papi nggak terlalu paham mengenai hal Iya. ini. Tapi ini cukup rame, Hmm. cukup rame saat ini. Jadi sesuatu yang semua orang membicarakan lah. Banget. Nah, karena menurut papi ya kamu lebih lebih Nah, tahu lah aduh. gitu daripada saya apa nanya-nanya. Ya teman-teman, terus terang saya nggak ngerti hal ini. Ini sedang terjadi di Indonesia. Sepertinya sedang sedih. Saya pengen tahu sebetulnya ceritanya. Ya biasanya saya nanyanya sama sama Malvin ya, sama anakku. Apalagi ini terkait bola gitu. Jadi kalau kalau ya mungkin mungkin males ya nonton TV, nonton ya udah jarang lah nonton TV, nonton ini. Kalau ya Oh iyalah. ini. Wah, siap. Oh iya. Terima kasih Mas. Oke. V60. Terima kasih Mas. Siap Wah, coklat original. Nah, ke situ Mas. Ke Mami. Oke. nah, cicipin Ya, dulu makasih nih. Mas. Makasih Mas ya. Sebelum kuenya datang, sebelum ngobrolin ini, teman-teman eh, jangan kemana-mana. Ini ini bakal menarik dan ini insya Allah lagi trending nih. Saya sebetulnya nggak nggak layak ya ngomongin ini. Tapi karena ini persoalan Indonesia, ya nggak apa-apa lah. Saya punya anak yang aware Insya mengenai Allah. apa ya, ya anak muda Indonesia.
Semoga ini bermanfaat. Tonton terus ya, sambil minum. Biasanya kalau orang yang ngerti kopi baru nyium aja udah teorinya tiga teori keluar nih. Kamu kan nggak suka, tapi Coba. nggak sama cium dulu baunya. Oh iya. Ya, Fruity sosok ya, ngerti ya. fruity, Iya. buah-buah. Ya agak beda dengan kopi yang emang bau kopi aja. Ini emang ada apa ya? Kayak ada wangi-wangi apa ya? Ya, Wangi buah, daun, bukan daun juga ya. Wangi buah. buah. Buah kopi. Bener. Ya, Cuma emang lebih enteng ya biasanya. iya. Apa Ini emang ngerosnya gimana? dia light, jadi Ah. memang nggak ditemin. Oh gitu. Makanya enak buat manual, dan ini paling cocok Ini juga untuk udara saat ini. Minum dulu. nggak tahu lah ya coklat apa, tapi pokoknya sih emang berasa, dan ini coklat susu emang. Ya, tapi kalau menu utama biasanya sampai ditulis judul Iya, jadi emang basicnya basicnya tempatnya adalah tempat coklat coklat. sebenarnya. Nah, coklat ini yang saya tanya tadi, ini dari KLU, dari Lombok Utara. Lombok Utara, Kabupaten Tapi Lombok nggak Utara. nyebut daerahnya apa ya, cuma dari Enggak, KLU. tapi memang coklat lah di sini, coklat kopi robusta ya. Iya. Itu memang Lombok Utara lah. Kalau dataran tingginya kemungkinan KLU yang mengarah ke Sembalun, yang Bayan kali ya. Mungkin Bayan. Karena yang dataran tinggi itu, setahu saya ya. Setahu aku sih itu. Cobain ya. Coba. Ini yang ada susunya, yang punya Mami tuh, yang murni coklat tuh. Baik teman-teman. Nah, kembali ke Ya. pertanyaan tadi. Ah, Pertanyaan pertama nih. iya Pak. Ini di luar, nggak punya konsep nih. Pertanyaan ini nggak punya konsep. Sedang apa nih Indonesia mengenai persepak bolaan? Ya. Yang Papi dengar itu cuma sekilas bahwa U20 tidak jadi main Di Indonesia. di Indonesia. Ya. Nah, itu sebetulnya apa sih ini? Ya. Kalau sekilasnya buat saya, ini kan setahu saya nggak ngerti bola nih ya. Tapi setahu saya bahwa Indonesia sampai bisa main di ajang ini. Ini ajang apa namanya? Ini dunia, tapi untuk U20. Ya, dunia, tapi Nah. untuk U20 itu umur 20 Umur ya? 20, under Ya, under 20. maksimal 20. Iya. Berarti Anak muda. sebuah prestasi dong. Iya. Ya. Nah, ini kenapa? Ini ceritanya gimana? Coba Ah iya. pengen tahu. Bismillah. Ya makasih Pak. Jadi ini kesempatan yang insya Allah kesempatan yang baik ya Pak untuk. Tapi sekali lagi ini memang persepsi Malvin nih Pak, persepsi aku. Kalau ya ini kan sudah beredar banyak banget dan semua punya sudut pandang yang ada yang sama, ada yang beda. Ya macam-macam lah, namanya ini persoalan bangsa, persoalan besar lah ya, bukan kecil. Yang jelas sudah ketok palu dari FIFA, otoritas sepak bola tertinggi dunia, yang memang menaungi sepak bola dunia di dunia ini ya. FIFA, kalau status tuan rumah Indonesia dicabut. Oh. Baru aja tadi kan Pak Erick, baru nih tadi sore, hari 31 Maret ya. Pak Erick Thohir kan baru konferensi pers setelah kepulangan dari Qatar. Ternyata bukan ke Zurich, markasnya FIFA. Zurich itu kan Swiss. Ternyata ke Qatar ketemuan dengan tim FIFA. Nggak tahu dengan presiden FIFA juga atau hanya tim aja, lupa deh. Karena setahu aku Presiden Gianni Infantino, presiden FIFA itu lagi di Paraguay, pokoknya pertemuan dengan CONCACAF. CONCACAF itu Federasi Sepak Bola Amerika Latin. Pokoknya ada pertemuan bilateral lah. Nah, Pak Erick Thohir ke Qatar ketemu ke tim FIFA. Memang utusannya presiden FIFA juga untuk masalah ini. Karena sebelumnya drawingnya tuh udah dibatalin duluan Pak. Ini yang resmi. Jadi yang sebelum ini simpang siur apa, drawing tuh dibatalin. Drawing itu pengundian grup. Gitu. Yang harusnya di Bali. Dibatalin. Nah, pasti kan nggak mungkin dibatalin, nggak ada sebab kan. Nah, ternyata memang rentetannya adalah bagian dari yang tadi Pak Erick Thohir sampaikan ya. Ini juga maafin kan
aku ini aja kan Pak ya, maksudnya menyimak aja. Yang intinya akhirnya FIFA masih merasakan kalau intinya tuh mendingan sepak bola Indonesia dan pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia kayaknya mentransformasikan dulu deh sepak bolanya pasca tragedi Kanjuruhan dan juga pasca. Nah, inilah persoalan yang akhirnya jadi naik, yaitu keikutsertaan timnas Israel U20 yang dia tuh statusnya runner up Euro U19. Euro itu Eropa. Jadi dia juara duanya Eropa untuk U19 yang akhirnya tahun depannya kan jadi U20. Israel juara Champions Inggris. Benar ya. Ini mulai sedikit mengerti. Enggak, pertanyaan gini, tolong dijawab benar apa enggak? Indonesia menolak bahwa Israel itu main di Indonesia. Ya apa ya, bisa dibilang konstitusi Indonesia kan memang amanat Bung Karno dan juga UUD 1945 kan memang menyebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, ini menyangkut kepada Palestina yang memang ini sebenarnya gaung sebagai Muslim sih sebenarnya. Tapi ya ini kan ya udahlah gitu kan. Ya artinya memang sebenarnya agak lain masalahnya. Berarti memang tidak mau, Indonesia itu tidak mau. Iya. Karena ada konstitusinya gitu loh Pak. Jadi emang bukan sekedar nggak mau, ada konstitusinya. Iya. Gitu. Oke, berarti karena itu. Terus pertanyaannya lagi, apakah karena itu terus Indonesia jadi batal? Maksudnya jadi batal, jadi tuan rumah? Sebenarnya nggak. Iya, bisa dibilang nggak serta-merta. Karena kan bagaimanapun walaupun sekonstitusinya seperti itu, ini kan olahraga yang sifatnya walaupun ada kesepakatan politik seperti itu ya Pak. Cuma kan kayaknya ya memang ya slogan FIFA kan football for unity. Memang ya ini sebenarnya nggak hanya untuk sepak bola untuk semua, tapi olahraga untuk semua. Nah ini tiba-tiba ada diskriminasi yang terkait itu, yang terkait sebenarnya. Jadi tabrakan sih Pak antara konstitusi sama football for unity, sport for unity, tabrakan. Nah tapi Pak Presiden kita Pak Jokowi, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo udah menyatakan ya, sebelum akhirnya Pak Erik ke Qatar itu kan sudah press conference duluan, beliau menyatakan kalau satu suara dengan dubes Palestina untuk Indonesia. Nah ini kan sumber yang lebih dekat dengan kita kan mendukung Palestina. Nah ini orang Palestinanya langsung lah, ibaratnya utusan Palestina di Indonesia langsung berstatement, oh ya kita tetap menghargai dan tetap insya Allah meyakini kita satu, tetap mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya. Tapi untuk sepak bola ini nih kita Palestina sesama anggota FIFA, jadi seakan-akan nggak bisa lain gitu. Oh kok pesan juga? Kirain nggak pesan makanan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi itulah Pak. Jadi Pak Jokowi udah satu suara, tapi drawing udah terlanjur dibatalkan. Ya. Gitu. Harusnya hari ini kalau nggak salah. Harusnya. Qadarullah nggak. Ya itu. Oke. Ya, 31 Maret ya. Sebetulnya gini loh. Yang nggak terjawab, tapi nggak merasa terjawab nih. Makanya pengen tahu secara konkret. Ini nih emang. Secara konkret, Indonesia kan menolak. Iya. Terus akhirnya dibatalkanlah, gitu nggak? Maksudnya seperti itu nggak? Ya dengan alasan itu tadi, konstitusi dan lain-lain. Akhirnya ketika Indonesia menolak adanya satu negara Israel untuk tidak main di Indonesia, tapi tadi nggak bisa, nggak bisa maksudnya nggak bisa seperti itu. Akhirnya FIFA menyatakan sikap yang sebenarnya sebenarnya gini, kalau memang Indonesia ini kan karena sudah beraneka ragam ya Pak, dalam sikap politik ini kan sebenarnya harusnya yang paling speak up, lebih enak untuk speak up ya pemimpinnya dong. Tapi kan ini statement itu lahir dari justru kalangan masyarakat, kalangan tokoh publik yang lain-lain, gitu. Tapi kan akhirnya jadi rame. Dan FIFA kan pasti namanya digital hari ini Pak, dia mencium, ini ada apa nih, gitu.
Akhirnya imbasnya, wah yaudah kita batalin dulu drawing, tunda dulu drawing, entah tunda atau bahkan udah langsung dibatalin, pokoknya drawing kita skip dulu yang harusnya hari ini di Bali gitu. Jadi ya itu jadi wah tiba-tiba ini udah akhirnya nggak enak pas ketika udah dibatalin tuh kita semua aduh kok roman-romannya udah nggak enak Bang dari situ. Apa ya maksudnya Ya, yang saya dengar di ya sekilas ya di sosmed ya. Nah, Ya sampai sampai para anak-anak muda sepak bola ini, maksudnya player ini ya sampai nangis. akhirnya ketika memang resmi dibatalin itu Iya. wah Ya saya bener-bener resah coba mengerti ya, maksudnya ternyata memang ini kesempatan satu-satunya, maksudnya satu-satunya sejauh ini ya. satu-satunya. Terus tiba-tiba ternyata latihan Setelah 3 tahun ya latihan. Iya. Setelah kalau mau lihat sejarah terakhir yang U20 ikut itu tahun 79, generasinya Maradona. Argentina juara waktu itu. 79. Iya, itu kayaknya Bambang Nurdiansyah. Generasi Bambang Nurdiansyah. Kalau ya mungkin yang bagi yang ngikutin bola ya Coach Banur tuh. Dulu Papi juga nggak ngerti. Nah, iya. Tahun 79 itu jadi Yang masih inget Ruli Nere. Gak tahu namanya kok bisa diingat sampai sekarang, kenapa gak tahu. Unik ya. Mungkin saat itu viral lah. Viral Papua. Viral di zamannya ya. Iya. maksudnya. Apa era itu juga atau nggak tahu deh. Pokoknya kaptennya Bambang Nurdiansyah. Nah, yang juara ketemu Indonesia Argentina ketemu. Jadi Bambang Nurdiansyah muda dengan Diego Maradona muda almarhum ketemu. Gitu ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Ya pokoknya satu event lah saat itu. Entah ketemu atau enggak, pokoknya satu event. Ada Maradona waktu itu. Ya di situ Maradona dikenal orang. Jadi emang kenapa U20 itu penting Pak? Karena walaupun dia hanya di bawah Piala Dunia Senior, tapi ya dari sini akhirnya kita tahu Maradona, tahu Lionel Messi, tahu Zidane, tahu Beckham karena mereka udah nyelesain U20 dunia. Jadi ini panggung yang sifatnya sangat menarik, sangat edukatif untuk regenerasi ini loh, the future of the football tuh salah satu dari sini. Selain ada U17 juga kan yang paling muda kan U17 FIFA ngadainnya. Tapi U20 ini kan soalnya gini, U20 juga meskipun dia U20 bukan senior, tapi beberapa ada yang sudah reguler jadi dia sudah top, ibaratnya di senior aja dia udah inti. Tapi karena umurnya masih under 20, dia main lagi. Gitu. Jadi itulah maksudnya sayang gitu. Dan Indonesia tuan rumah itu yang jadi aduh. Dan dapetinnya kan ya dibilang susah benar juga. Oke. Ya, mulai paham lah. Maksudnya berarti ini salah satu harapan anak muda Indonesia ya. Biasanya kenapa bisa sesedih itu ya itu. Ya, yang mewakili Indonesia itu kan sebetulnya kan butuh hal-hal yang bisa dilihat dunia gitu ya. Dan sepak bola kan olahraga dunia ya. Betul, sepak bola orang yang sesuatu yang nggak begitu ini bola aja ngelukit kan maksudnya jadi peka gitu apalagi yang ngikutin. Betul, jadi apa ya sampai kayak punya satu dimensi sendiri gitu. Jadi selain negara ternyata kayak ada dimensi sendiri mengenai FIFA. Makanya akhirnya dunia sendiri. Peraturan itu akhirnya semacam padahal main bola doang. Iya. Menarik sih. Iya. Jadi nah sekarang menurut Malvin. Iya. Ya sebenarnya kan nggak boleh berandai-andai ya. Tapi kalau misalnya Indonesia U20 ini main, sejauh mana Malvin tahu tentang kesiapannya? Maksudnya apakah layak nih atau apa ya semacam ya ini memang nggak apa-apa lah kalau ini soalnya takutnya ya kalah juga atau gimana. Menurut kamu gimana? Ya kesiapan ya maksudnya secara personal ya baik dari federasi baik dari
government, pemerintah pusat sampai daerah, sampai termasuk juga sampai Player. pemain, pelatih apa ya, terutama kan aset penting ini kan player, Pak. Pelatih juga penting, tapi yang main di tengah Iya. lapangan dan menjalani itu kan Makanya pemain. yang Marvin tahu tentang player-player ini, wah ini potensinya ini. Kalau semangatnya mereka siap, mereka sangat siap. Kalau yang apalagi ya, adalah satu postingan Pak Erick Thohir yang juga intinya tuh, bahkan walaupun mereka paham Indonesia itu siapa sih di sepak bola kan kurang lebih gitu ya. Ada Brazil, ada Inggris, Jerman apa ya, negara-negara yang kuat itulah. Tapi secara mental kita tuan rumah, secara spiritnya siap gitu. Bahkan kalau emang mau juara, ayo gitu. Dibilang nggak mau juara, ya masa nggak mau juara, walaupun memang paham realistis Ya. kita nggak sekuat mereka, tapi ya ayo gitu. Cuma kalau ngomongin yang memang bener-bener bolanya, sepak bolanya, yang menurutku sih ya pasti secara level jelas ada yang lebih siap dari kita. Iyalah, jelas lah memang. Secara mutu kualitas kita harus mengakui ada yang jauh lebih siap. Tapi kan memang secara bola itu benar. Oh iya. Nah, secara bola itu bundar ya akhirnya siapa yang tahu gitu kan, siapa yang tahu Maroko kemarin ya luar biasa, walaupun memang materi pemain-pemainnya banyak yang ya ada Ziyech, ada Hakimi, ada Bono ya, ada Amrabat yang di mana tuh, di Fiorentina, atau dia main di Liga Italia yang kayaknya nggak begitu kelihatan bagi banyak orang yang nggak merhatiin Liga Italia, tiba-tiba bersinar banget di Piala Dunia kemarin di Qatar. Ya itu maksudnya, sampai Maroko yang cuma dianggap, mohon maaf ya, negara pembantu di Eropa. Kan rata-rata pembantu di Eropa banyak Maroko gitu kan. Termasuk Arfan Hakimi itu ibunya pembantu kan. Dia imigran ke Spanyol. Makanya pas dia ngalahin Spanyol itu, yang penalti dia itu menarik sekali. Karena dia belajar sepak bola di Spanyol dan dia yang ngalahin Spanyol. Maksudnya penalti dia yang membuat Spanyol itu tersingkir. Negara dia belajar sepak bola. Ya itu, jadi menarik lah, sampai yang nggak kehitung pun punya kan sebenarnya. Tapi ya kita kan walau alam ya, Pak. Ya, ya. Tapi juga Piala Dunia juga ini kan, maksudnya walaupun apa ya, bagi Papi ya itulah punya kedekatan, bukan kedekatan ya, tapi memori personal sendiri soal Piala Dunia kan. Gini loh, bagi Papi yang nggak ngerti bola, tapi mengakui bahwa bola itu besar, punya dimensi sendiri, dan apa ya termasuk kayak misalnya Piala Dunia, yang nggak ngerti pengen nonton, minimal finalnya lah. Iya. Karena final dan opening match biasanya, pembukaan. Ya, itulah suasana itunya. Terus udah, terus final. Dan kenangan Papi ini ya, yang 98 itu ya? Ya pas kamu lahir. Iya. Itu belum lahir aku, Mas. Iya, belum lahir. Belum. Maksudnya mau lahir. Ngeliat tanggal, belum lahir gue ternyata. Itu si siapa? Prancis tuan rumah. Ya, Prancis. Terus iya, Zidane, Petit. Tapi yang berkesan, Bartes. Yang berkesan itu Ronaldo. Iya. Brazil. Iya, final kan Prancis Brazil. Berkesan tuh maksudnya gini loh. Dia bermain bola itu happy. Ini Ronaldo Nazario ya. Ronaldo, bukan Cristiano Ronaldo. Nggak tahu, ini yang botak gitu loh. Botak. Brazil. Baju kuning itu Brazil. Itu sama satunya siapa? Ronaldinho muda. Tapi belum lah dia. Udah ada, Pak. Oh, sudah ya? Udah. Oh iya. Ronaldinho, Rivaldo kalau nggak salah. Rivaldo. Oh. Nah, itu bermain. Maksudnya, dan kita terinfluence kalau Ronaldo, Rivaldo, nama-nama Ronaldo, Rivaldo, pokoknya yang ada dodonya itu pasti pemain bola lah gitu ya. Atau suka bola lah, orang yang namain anaknya itu misalkan. Dia pasti suka bola tuh. Ya itu, jadi nama bola banget. Ya sampai nonton lah, sampai memang bola seperti itu, walaupun nggak ngerti, sebetulnya nggak ngerti, tapi kan bisa dinikmati. Iya. Ketika mereka, apalagi Brazil waktu itu, iya, menari-nari lah, bener-bener samba gitu. Itu mereka berkesenian, tapi nganggapnya gitu. Mungkin karena
Papi peka ya sama hal-hal yang sifatnya Seni. seni, jadi melihatnya sisi seni, Ya. paradigmanya dari seni. Ya gitulah, makanya denger kabar ini, ya ini mau nggak mau jadi ngomongin ini gitu. Iya. Eh, apa ya, mungkin mungkin ini perbincangan ini nggak ada Iya. hal yang Ya, ini ya. penyesalan apa ya? Satu hal yang membuat aku terganjal gitu, Pak, secara pribadi ini ya. Ini mungkin bismillah aku sedikit berani berpendapat. Eh, yang paling besar nongol soal penolakan negara Israel ini kan awalnya justru dari dua tokoh sentral, tokoh pejabat sentral, pejabat daerah. Ya karena sudah beredar namanya di mana-mana, ya termasuk Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali. Itu kan yang nggak tahu siapa yang duluan atau ada pihak lain duluan, tapi pokoknya beliau berdua yang paling naik namanya keangkat soal penolakan ini. Terutama Pak Ganjar yang memang beliau ya masuk ke bursa calon presiden berikutnya, salah satu capres berikutnya. Jadi kan, tapi yang menjadi kejanggalan aku, kenapa ini mungkin semua boleh ngecek, bantu ngecek atau silakan lah, karena Mapin tuh nggak nemuin ini, Pak, nggak nemuin beliau ngomong. Semua itu di media hanya kutipan. Jadi Mapin tuh nemuin berita tentang itu kutipan semua. Gubernur Jawa Tengah menolak keadaan Israel. Nah, padahal clickbaitnya itu ya. Iya, rame, jadi rame. memang clickbait, baru sebatas dalam tanda kutip tuh quote on quote clickbait. Tapi video beliau berucap apa ya, kayak tadi kan Pak Erick Thohir statement memang jelas videonya ada kan. Jadi beliau ngomong A sampai Z tuh kita Ini nggak ada. tahu. Mapin belum nemuin, sampai ngecek benar nggak sih? Siapa tahu emang aku aja ketinggalan. Ternyata belum. Ya mungkin teman-teman bisa bantu ngecek, kalau ada mungkin bisa di Iya. komen ya. Dan Maksudnya, dan ini juga siapa tahu informasi. ini kan ya kecurigaan kita Iya. sampai di situ tuh ada apa, dan kalau udah sampai sini saya nggak ikut-ikut. Artinya sudah masuk ke ranah politik. Iya. Ya saya menyayangkan aja, maksudnya saya mikirnya sederhana bahwa si U20 ini baru mau melangkah, tapi kejegal sama sesuatu Dan yang hitungannya cuma tidak hamin seminggu atau hamin 10 hari menjelang drawing, Pak. Menjelang hari ini. Iya, kalau nggak salah 31 Maret drawing di Bali. harusnya. Yang itu dari rentetan itu, oh kok ini tiba-tiba muncul begitu aja tanpa ada ininya, ini dari mana, termasuk yang ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi pengen menyatakan mundur kalau misalkan Indonesia tetap. Nah, sekarang pertanyaannya, Nah, gitulah, jadi video mana? Pertanyaannya kalau katakanlah mengenai Israel ya. Iya. Apakah Israel nggak pernah ikut hal-hal misalnya kejuaraan apa di Indonesia atau ikut apalah? Iya. Itu ada nggak sih? Ternyata setelah memang kita kulik, ternyata memang pernah ada, dan bahkan ya mohon maaf agak nyenggol politik lagi. Parlemen Israel juga pernah hadir, yang waktu itu hostnya DPR RI di Bali juga, yang kita mungkin nggak begitu, dan itu juga perlu di cross check apakah memang itu cuma video foto. Makanya segala sesuatu kalau memang belum TKP atau apa, belum ada dokumentasi jelas. Kalau Babi sudah sampai situ aja lah. Iya, jadi pernah. Oke, berarti pernah ya. Dan terbaru kan masa atlet balap sepeda di Velodrome Rawamangun. Velodrome itu kan memang tempat sepeda ya, bekas Asian Games kemarin. Salah satu pesertanya atlet balap sepeda Israel. Biasanya kalau kayak gitu kan ada bendera. Iya. Oh. Tapi publikasi, iya kalah dong. Ini kan sepak bola. Maksudnya menarik sekali, besar banget. Kembali lagi permasalahannya sepak bola. Berarti memang kita harus mengakui bahwa dimensi sepak bola ini mungkin bisa dikatakan bisa lebih besar daripada sebuah negara misalnya. Tapi dimensi lain. Iya. Gitu. Makanya bayangin Piala Dunia FIFA World Cup sama Olimpiade. Sebenarnya kan lebih besar Olimpiade, karena kan Olimpiade banyak cabang. Bola, atletik, voli, basket, semua. Atletik aja ada turunannya banyak, renang juga. Tapi mungkin orang TV deh yang tahu red and share dari hak siarnya itu lebih gede Piala Dunia, apalagi yang senior, Piala Dunia senior.
Karena mungkin bola, Pak. Walaupun di Olimpiade juga ada bola kan ada cabur bola juga. Tapi yang Olimpiade itu formatnya U23, Pak. Oh, Bukan senior. oh gitu. Iya, bukan senior. Sekarang formatnya dia U23 plus 3 pemain senior kalau nggak salah maksimal. Gitu. Oh, ada gitu-gitu. Iya, ada ininya. Tapi tidak full. Kalau Piala Dunia benar-benar pemain yang memang udah top semua, Pak. Ya karena kan mewakili negara. Iya. Ya gengsi negaranya mungkin. Iya. Nah, ya akhirnya Olimpiade tidak diadakan yang format senior karena takutnya jadi bandingan gitu loh, Pak. Jadi ada 2 Piala Dunia kan nggak enak lah ya. Sedangkan kan FIFA juga bagian dari IOC ya, International Olympic Committee, yang memang penyelenggara penaung semua cabur-cabur itu. Gitu. Jadi itulah kenapa Olimpiade nggak pakai format U23, nggak pakai format senior kayak Piala Dunia. Makanya Piala Dunia cuma 1 cabur sepak bola doang, tapi ramenya Masya Allah. Piala Dunia. Iya, padahal Olimpiade lebih besar. Itu. Ya makanya Papi menyambung dari dimensi lain kok sepak bola ini, yaitu contohnya Olimpiade aja kalah yang lebih gede. Oke. Nah, kira-kira ya kita sudah ngomong banyak lah ya, maksudnya ternyata seperti itu. Nah, Terus kalau ngomongin ini pasti sekarang orang sedang on ini ngomongin itu Iya. semua. Menurut Malvin nih sekarang apa selanjutnya? Apa yang terjadi? atau langkah apa yang ini Iya. ya? Langkah apa? Terus apa yang terjadi ketika FIFA katakanlah ini Iya. presidennya bola gitu. Iya. Itu ya katakanlah membatalkan ini, itu dampaknya apa? Ya, yang paling dikhawatirkan kan memang sanksi, baik entah itu sanksi Itu administratif sanksi atau kapan itu Nah, bisa? ini kalau tadi konversi persnya Pak Erick Thohir sedang, makanya masih kontek-kontekan. Jadi FIFA sudah ngirim surat ke Pak Jokowi langsung. Nah, nanti itulah pokoknya Pak Jokowi sudah mengurus Pak Erick Thohir dan tim PSSI untuk mengurus ya, kalau bisa, kalaupun ada, semoga sanksinya tidak karena ini timnas Indonesia senior lolos Piala Asia, Pak. Nanti di Qatar juga tuan rumahnya. Awal tahun depan insya Allah 2024. Nah itu, karena kan, kalau nggak ini, ya kekhawatirannya nggak bisa ikut itu, nggak bisa ikut AFF, nggak bisa ikut terdekat ada SEA Games nanti di Kamboja. Tapi kan dia U22 apa U23 ya, yang muda juga. Tapi kan Asia Tenggara aja. Ya. Itu kekhawatirannya dan Kekhawatirannya ya. Ya. Kalau harapan atau langkahnya ke depan? Ya, yang paling, karena sekarang ya kalau dari Allah keadaannya sudah begini, yang paling penting transformasi ya pasti liga harapannya harus tetap jalan karena itu kan operasional, Pak. Dan ini kan Pak Thohir baru menjabat. Baru sebulan 2 bulan belum tahu ininya ya. Maksudnya ke depannya harapannya kan berubah. Ya, apalagi beliau kan punya kapabilitas yang sejauh ini mungkin dari 10-20 tahun terakhir ketua umum PSSI yang kayaknya orang bola banget dan memang manajer olahraga lah, pakar manajer olahraga ya beliau gitu. Ya walaupun siapapun orangnya kan pasti butuh dukungan dari semua pihak, Pak. Olahraga tuh harus jadi prioritas. Ya sedangkan kan di sini kayaknya ya kita merasa olahraga dan seni juga atau apa segala macam kayaknya punya potensi tapi belum jadi prioritas. Padahal ya dari situ sebenarnya ada potensi, bukan dari pelakunya aja tapi dari samping-sampingnya, Pak. Pedagang, orang-orang yang yang minimal secara psikis tuh kita bisa membuat happy lah. Insya Allah kan gitu. Kita jadi bersatu secara ukhuwah, insya Allah ada maslahat lah di situ yang baik, insya Allah ya. Itu. Tapi ya pasti transformasi itu harapannya Liga 1, Liga 2 ya, Liga 3 walaupun Liga 2, Liga 3 masih tanda tanya, tapi minimal Liga 1 ini bisa jalan terus. Dan juga penuntasan masalah tragedi Kanjuruhan itu, Pak, yang baru-baru ini itu belum selesai. Selesainya pihak atau keamanan atau polisi atau apa yang memang itu menurut pengadilan itu karena angin. Jadi gas airnya itu karena angin jadinya. Jadi nyalain angin. Intinya tuh nyalain angin. Sudah, vonisnya kayak gitu. Vonisnya kayak gitu. Oh, jadi seperti ada kok seperti cuci tangan di negara ya. Jadi kayak ya mungkin walaupun ini pahit tapi ini hikmahnya juga kali, Pak. Emang
di balik batalnya ini, walaupun kita sedih ya, tapi hikmahnya mungkin insya Allah ada lah. Di Ya, balik baik. peristiwa ada hikmah ya dari Allah. Insya Allah sih gitu. Walaupun nggak kita inginkan. Oke, Mafid. Jadi kesimpulannya adalah ini cobaan lah, gitu ya. Ya. Cobaan. Terus mungkin kalau boleh Papi ngasih satu statement ya mengenai hal ini yang Papi nggak ngerti apa-apa, tapi melihat dari sisi zoom out, Ya. sisi bahwa ingat aja ini sesuatu yang mengecewakan ya. Tapi Papi yakin bahwa ini ada hikmah, pasti. Ya. Pasti ada hikmah bahwa ada yang lebih besar nanti. Maksudnya ini yang terbaik, Ya. gitu ya kondisi ini. Ya kita harus positif. Eh, yang paling penting lagi memahami bahwa ini sudah ditulis. Itu yang Iya. paling menetralisir dan kita selesai sebetulnya. Makanya ketika ada yang bersedih apapun ya, Ya. dalam hal ini sesuatu yang sifatnya kenegaraan lah. Maksudnya kita, waduh ini sesuatu yang format negara yang mau maju segala Ya. macam. Tapi jadi iya terhalang patah lah. Seakan-akan seperti patah. Nah, cuman ingat bahwa ini semua sudah ditulis. Jadi ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ini sudah terjadi seperti ini. Jadi teman-teman juga mungkin yang kecewa atau apa ya mungkin kita hanya bisa support dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dengan cara apapun. Dan insya Allah kalau mau positif Pak, ya ini ngomongin ke depan secara positif yang memang seakan-akan tanpa hambatan ya, semoga Allah beri kemudahan ya. Amin. Ya paling terdekat ada SEA Games, terus ya semoga Liga 1 tetap jalan. Insya Allah juga ada Piala Asia itu juga, dan juga kualifikasi Piala Asia U23 yang akhirnya jadi Piala Asia U23 yang itu jadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Jadi anak-anak U20 ini punya potensi, insya Allah ya, punya potensi untuk ke Olimpiade Paris 2024 di Paris. Gitu. Jadi ya Perancis tuan rumah. Jadi sebenarnya ya mereka kan masih muda, ya itulah. Meskipun ini terkesan mematahkan, tapi ya semoga ya ini dari sini. Ini ya bersama sih, ternyata olahraga tuh harus dibangun bersama. Ternyata itu. Iya. Walaupun beda-beda ya, tapi ternyata harus tetap bersama. Itu yang harapannya. Oke, terakhir mungkin ada apa yang mau disampaikan buat teman-teman di sini? Sebenarnya doa dan hikmah terbaik nih buat kita semua, karena olahraga itu tadi aku bilang semua elemen, baik itu maksudnya supporter aja punya pengaruh gitu loh, apalagi yang di pemerintahan, di PSSI apalagi gitu ya. Olahraga ya, maksudnya di seluruh elemen olahraga ya, semua terlibat. Itu termasuk orang yang nggak peduli pun segala macam, kalau apa ya, kalau dia masih berpositif thinking udah ini, meskipun memang nggak begitu ngerti, mungkin kayak Papi. Makanya ini Masya Allah, maksudnya Papi yang nggak mau apa ya, bukan nggak mau, tapi memang nggak begitu into ke sana, tapi mau mengangkat ini yang walaupun memang ini sangat lagi viral-viralnya ya mungkin, tapi Papi tetap mau gitu kan. Padahal kan sebenarnya Papi bisa aja menjauh dari ini gitu kan. Iya. Inilah bukti kalau ini tertarik. Ini bukan sesuatu yang ya Papi ngajak Malvin untuk bikin obrolan ini kan. Dan ini bukan settingan saya juga teman-teman. Ini memang beliau yang punya ide gitu. Iya, karena ini penting. Kita pengen tahu ada hikmah apa nih, ini kan masalah negara gitu. Jadi ya semoga sih kedepannya ya selalu ada harapan lah buat ke depan. Selalu ada harapan insya Allah. Oh ya, insya Allah, amin. Itu. Oke, teman-teman, sudah cukup panjang. Ini insya Allah saya nggak edit ya, nggak di-cut, udah ngobrolan ini. Kenapa?
mati. Oh, baterai ya. Waduh, ya sampai mati ini ya kameranya. Ah, apa namanya? Ya semoga ini hanya inilah yang bisa kita lakukan, aware terhadap perkembangan. Sebetulnya saya melihatnya ke anak muda Indonesia. Soalnya, ayo pengen pengen melihat Indonesia maju. Iya. Nah, maju itu dari siapa ya? Kita nggak mengecilkan beliau-beliau yang sudah capek ya, artinya sudah tua Iya. gitu. Tapi yang muda ini harusnya lebih semangat. Nah, ini maafin harapan saya juga harus memberikan satu hal yang bermanfaat ya untuk Indonesia. Amin. Semoga obrolan ini bermanfaat. Amin. Semoga bisa mengingatkan teman-teman yang mungkin ada loh yang sedihnya terlalu dalam gitu. Karena ya mungkin player-player itu sendiri semoga tidak terlalu terlalu Tapi ini larut. mungkin jadi ini nggak sih Pak? Maksudnya jadi paradoks ini nggak sih Pak? Kan ini kan ngomongin Papi dan aku, maksudnya Papi lah terutama yang memang ya banyak pihak, banyak orang yang terutama yang kenal aja lah, yang tahu Papi itu siapa, tapi anaknya lain gitu kan. Oh iya, ya ya itu kan sudah Papi sadari lama, Iya. maksudnya dan nggak masalah, maksudnya Iya. pengennya seperti itu supaya apa ada sesuatu hal yang Ada karakternya ternyata berwarna. respect satu sama lain tetap alhamdulillah ada, support satu sama lain tetap ada, tapi memang alhamdulillahnya kita punya ya saya memang seseorang atau anak yang memang lahir dari lingkungan juga. Jadi memang saya dididik dengan baik sama orang tua dari kecil. Ternyata lingkungan juga mendidik saya. Lingkungan saya memang bola paling besar ya. Ya. Walaupun akhirnya juga yang lain membahas, tapi ya rumah, sekolah, bola udah. Ya dulu kan ditinggalin lama, saya nggak nemenin main bola. Iya, Karena ternyata. nggak ngerti apa-apa bola. Auto bisa bola. Iya. Tapi ini juga lingkungan kan. Kenapa Ya. juga itu karena lingkungan. Ya, ya gitulah. Kira-kira seperti itu. Oke ya, cukup Ya. ya. Insya Allah mungkin bisa dijadikan satu ini ya, satu apa sih namanya segmen tersendiri mengenai apa yang sedang trending lah. Tapi yang penting jangan yang trending masalah urusan orang pribadi lah itu jangan. Karena sebetulnya rumah masakan Andri Muhammad ini sebetulnya banyak yang berkomentar kapan masaknya. Enggak, ini sebuah kenapa pakai rumah masakan Andri Muhammad. Rumah masakan karena memang kegiatan saya tidak jauh dari masak gitu ya. Tapi bukan berarti saya harus masak Masak karena terus. iya, karena mungkin kalau melihat deskripsi di YouTube saya, ya saya akan mau membicarakan apa yang ingin saya bicarakan sebetulnya. Tapi kan nggak salah dengan saya menggunakan nama rumah Ya, masakan. alhamdulillah ini masih hubungan juga dengan Iya, masakan, ya kuliner, UMKM lah. sebetulnya UKM. semua masih berhubungan. Ya, Masih ada insya Allah masih ada. review makan. Budaya juga kan. Ya. Oke ya teman-teman, tulis di komentar. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat, terutama yang muda, berpikir positif terus untuk membangun Indonesia. Amin. Saya Andri Muhammad dari Rumah Masakan channelnya, dan ini dari tempat yang Masya Allah ini asik, ini bisa jadi tempat nongkrong baru lah. Ini asik di sini. Terima kasih untuk tempatnya.
Alvin. Ya, Terima makasih kasih juga Pak. ya. Semoga kita bisa bertemu dengan obrolan-obrolan yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.